Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puji dan syukur kita kepada Allah Azza wa Jal, karena atas ridhonya, karena atas karunia-Nya dan kuasanya, kita semua bisa hadir sebentar lagi, insya Allah, untuk mendengarkan dan mengikuti bersama-sama kajian rutin dua pekanan Sabtu malam Ahad bersama Bumiku Mengaji, yaitu akan membahas kitab Jami'ul Ulum wal Hikam untuk pembahasan ihsan. Insya Allah sebentar lagi kita akan ikuti bersama-sama. Tidak lupa pula salawat dan salam terlimpah curahkan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta para istri, para keluarga, para sahabat, para tabi'in, tabiut tabi'in. Mudah-mudahan kita semua yang hadir di sini dan tentunya saudara-saudara kita, kerabat kita yang di luar sana, insya Allah bisa mengikuti sunnah-sunnahnya hingga akhir zaman nanti. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Eh, ada sedikit tata tertib yang Anda sampaikan. Mohon kepada para peserta kajian untuk mencatat apa-apa yang disampaikan oleh Ustadz dan memberikan atau mencatat nanti pertanyaan apabila ingin menanyakan langsung. Nanti di sesi 2 akan ada tanya jawab insya Allah. Eh, pada para ikhwan yang ingin bertanya langsung bisa langsung on cam ya, kemudian bertanya, dan bagi para akhwat yang ingin bertanya langsung juga bisa dengan off cam kemudian bertanya, atau apabila malu-malu bisa mengirimkan pertanyaan kepada Ana gitu ya, atau menuliskan di chat room. Nanti insya Allah disampaikan pada Ustadz. Mungkin itu yang bisa disampaikan sambil kita menunggu. Alhamdulillah Ustadz sudah hadir. Ana sapa dulu. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hayakallah Kang Kausar. Alhamdulillah Ustadz. Barakallahu fiik. Allah barik Gimana fiikum. kabarnya Ustadz? Alhamdulillah bi khair. Kif halukum? Alhamdulillah baik juga Ustadz. Baik, Ini masih di Madinah Ustadz? Naam. Insyaallah masih di Ya, Madinah. baik. Ya, baiklah Ustadz. Tadi sudah disampaikan pembuka oleh Ana untuk mengefektifkan waktu. Tafadol untuk memulai kajiannya Ustadz. Baik, barakallahu fikum wa jazakumullah khair Kang. Hayakumullah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Allahumma allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna ilma. Allahumma aslih lana sya'nana kulla wa la takilna ila anfusina tarfata 'ain. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ikhwati fiddin rahimani wa rahimakumullah. Insyaallah kita akan lanjutkan pembacaan hadis-hadis Rasulullah alaihi salatu wasallam yang dikumpulkan oleh para ulama ya. Khususnya di sini yang dikumpulkan oleh Al-Imam Al-Hafiz Abdurrahman ibn Syihabuddin Ibn Rajab Al-Hambali rahimahullah ta'ala dalam kitab beliau Jami'ul Ulum wal Hikam fi syarhi khamsina hadisan min jawami'il kalim, yaitu Jami'ul Ulum wal Hikam, penjelasan dari 50 hadis yang dikumpulkan dari hadis-hadis Nabi SAW yang memiliki jawami'ul kalim, yaitu kalimat-kalimat yang agung, yang singkat, yang memiliki banyak makna. Kita sudah sampai pada hadis yang ke-17 hari ini. Alhamdulillah kita sudah selesai membacakan hadis yang ke-16 ya.
Insya Allah kita akan bacakan hadis yang ke-17. Taib, qala mu'alif rahimahullah ta'ala, mungkin boleh dibacakan Kang Kausar nih hadis yang ke-17 an Abi Ya'la Shaddad ibn Aus an Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Nah, taib ya, Anda bacakan saja ya. Mungkin, Afwan Ustadz, putus barusan. nah, fadal dibacain hadisnya ini. Rawahu Muslim, sampai rawahu Muslim. An Abi Ya'la Shaddad ibn Aus. Nah, Baik, Ustadz. Al-hadisun sab'an asyar. An Abi Ya'la Shaddad Shaddadni Ausin. An Rasulillahi sallallahu alaihi wasallam qala inna allaha katabal ihsana ala kulli syai'in. Fa idza qataltum fa ahsinul kitlah wa id wa idza zabahtum fa ahsinu zibha zibhata wa yuhid wal yuhidda wal yuhiddah duduk wal yuhiddah dukum syafaratahu wal yurih zai zab zabihatahu Zabi hatahu. Nah, zabihatahu rawahul muslim fi sahih. nah, diterjemahkan. Oh, nggak ada terjemahan ya di sini ya. Baik, barakallahu fikum, jazakumullah khair, Kang Kausar. Qala mu'alif rahimallahu taala al hadis as-sabi asyara, hadis yang ke-17. An Nabi Ya'la Shaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu, dari sahabat Abi Ya'la. Ya, itu adalah kunyah beliau yang bernama Shaddad ibn Aus. Nama beliau Shaddad ya ibn Aus. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Nabi kita bersabda ya sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in." Sesungguhnya Allah telah menetapkan, menuliskan, menetapkan, atau maknanya mewajibkan di sini. Nanti beliau akan jelaskan makna kataba, yaitu kalimat menetapkan di sini. Mewajibkan al-ihsan, perbuatan baik, ala kulli syai'in, pada semua perkara. Faiza qataltum, kemudian Nabi menyebutkan contoh perbuatan baik tersebut. Ya. Apabila kalian mem- membunuh, ya, menghukum mati atau memerangi yang dihalalkan untuk memeranginya, ya. Fahsinul kitlah, hendaklah membunuh dengan cara yang baik, atau menghukum mati dengan cara yang baik, atau memerangi dengan cara yang baik. Ya. Karena dalam Islam menghilangkan nyawa itu atau membunuh itu hukum asalnya haram ya, tapi dibolehkan dengan beberapa kondisi. Kemudian wa idza dzabhtum, dan apabila kalian menyembelih hewan, kalau hewan itu bukan dibunuh ya, tapi disembelih. Dihalalkan dalam Islam, hewan-hewan yang dihalalkan tentunya. Kalau kalian menyembelih, yaitu menyembelih hewan yang dihalalkan untuk menyembelihnya, seperti hewan ternak ya, sapi, kambing, atau unta, fa'ahsinu zibha, maka berlaku baiklah, berlaku ihsanlah dalam penyembelihan tersebut. Setelah itu Nabi memerinci cara, metode berbuat baik dalam sembelihan. Ya, wal yuhidda ahadukum syafratahu. Caranya kata Nabi, tajamkan pisau kalian. Jadi ditajamkan pisaunya itu setajam-tajamnya ya. Wal yurih zabihatahu, dan tenangkan hewan sembelihannya. Ya maksudnya ditenangkan gitu. Jangan dibikin dia gugup, jangan dibikin dia nervous ya, atau dibikin dia takut ya, seperti diliatin gitu. Sembeli apa, temennya lagi disembeli diliatin, pasti dia akan langsung takut gitu. Jadi maksudnya ya ditenangkan gitu. Salah satu caranya jangan diperlihatkan ya. Atau jangan disakiti hewan tersebut sebelum disembelih.
Nah, hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dan ini adalah subhanallah ya, ini adalah salah satu pokok ajaran dalam agama Islam kita yang sempurna, yang tidak akan didapati di agama yang lain, di ajaran yang lain. Ya, yaitu Nabi menetapkan satu pondasi utama dalam masalah ihsan, ya, perbuatan baik. Ya, semua agama kan berbicara tentang perbuatan baik. Bahkan orang-orang yang nggak beragama pun seperti ateis dan yang lainnya ya, yang ini dengan mereka gitu, sepemikiran, seakidah, mereka pun pasti ada standar-standar perbuatan baik. Maka Islam adalah agama yang paling sempurna dalam menetapkan standar perbuatan ihsan tersebut. Ya, eh sebagaimana kita ketahui, orang-orang kafir menuduh Islam itu keras, apalagi di Amerika, di Eropa, ya apa, opini publiknya kan mengopinikan Islam itu teroris, Islam itu keras, Islam itu ngebom, Islam itu wah membantai, dan seterusnya lah dengan fitnah-fitnah keji mereka ya. Tapi alhamdulillah ya, hadis-hadis Nabi SAW menunjukkan bahwa Islam itu indah. Bahkan dalam perbuatan yang sangat menyakitkan sekalipun. Lihat, perbuatan ihsan itu kan banyak dalam kehidupan kita. Tetapi lihat, Nabi memberikan contoh perbuatan yang menyakiti orang lain. Membunuh, membunuh itu kan menghilangkan nyawanya. Jangan kan memukul saja itu kan sudah buruk. Tapi ini lebih dalam lagi. Nabi memberikan contoh yang lebih buruk lagi, yaitu menghilangkan nyawa. Idza qataltum, kata Nabi, jika kalian membunuh orang lain, ya maksudnya di sini bukan membunuh yang haram, yang dosa, tapi yang dihalalkan, maka hendaklah kalian menghilangkan nyawanya itu dengan cara yang terbaik. Subhanallah, lihat. Nabi memberikan contoh yang paling rendah dalam hubungan muamalah dengan orang lain, yaitu menghilangkan nyawanya. Itu kan hubungan yang paling jauh ya, menghilangkan nyawa orang lain itu. Kalau misalkan hubungan yang paling rendah sekalipun menghilangkan orangnya apa nyawanya dengan cara yang baik, apalagi yang paling tinggi berbuat ihsan yang lainnya ya, yaitu memberikan manfaat kepadanya, berbakti kepada orang tua misalkan, atau berbicara dengan orang lain, atau berapa menyantuni orang lain, itu kan yang tinggi, yang lebih tinggi muamalahnya. Maka itu pun harus dengan cara yang ihsan, pasti nggak boleh kita sembarangan. Walaupun kita bersedekah sama orang, nggak boleh kita menyakiti dia. Ya, qaulun ma'rufun wa maghfiratun khairun, kata Allah SWT, min sadaqatin yatba'uha ada. Ucapan yang baik dan memohonkan ampun, atau memohonkan ampun atau meminta maaf kepada orang yang minta bantuan kepada kita tapi kita nggak mampu gitu. Itu lebih baik daripada kita bersedekah tapi menyakiti, menyakiti dengan kata-kata, menyakiti dengan perbuatan misalkan. Jadi kalau misalkan perbuatan yang rendah saja, menghilangkan nyawa orang lain, disuruh kita berbuat ihsan dengan cara yang paling terbaik, apalagi perbuatan yang paling tinggi, yang mulia, akhlak yang mulia, perbuatan baik yang lainnya, tentu kita sangat dianjurkan dengan cara yang terbaik, dengan cara yang paling baik. Inilah agama kita, inilah Islam ya, inilah ajaran Nabi Muhammad SAW yang beliau sampaikan kepada umat Islam, apa umat manusia di seluruh dunia. Jadi kalau mau berbicara kebaikan, ya berbicara dengan Islam supaya Anda akan mendapatkan kesempurnaan dalam makna kebaikan itu sendiri ya. Nah, kemudian eh, nanti kita akan lihat Imam Ibn Rajab rahimallahu taala akan menjabarkan makna hadis ini ya seperti biasa ya, karena beliau sebagai ulama hadis ya, ulama yang berilmu ya, al-hafiz yang menghafal banyak hadis, banyak riwayat. Beliau juga bertakwa dan beliau juga ulama, paham terhadap firman Allah dan sabda Rasulullah SAW, maka beliau akan jabarkan hadis ini. Tapi tidak pada banyak pada masalah ihsan secara umum, tapi beliau akan lebih tekankan di sini nanti makna kataba dalam apa dalam syariat. Kemudian makna ihsan, tingkatan ihsan itu dalam dari segi hukumnya ya, ada yang wajib, ada yang sunnah. Kemudian ihsan dalam masalah, beliau akan memperinci ini masalah hukuman mati atau membunuh orang lain ya, menghilangkan nyawa orang lain, ihsannya seperti apa. Dan yang terakhir beliau akan jelaskan juga tentang menyembelih, ya, ihsan dalam menyembelih hewan itu sendiri. Naam, secara umum ya ihsan itu
maknanya itu ya secara syar'i sebaik-baik makna apa yang Nabi SAW sabdakan dalam hadis Jibril yang terkenal ya, hadis yang kedua itu, hadis yang diriwayatkan Imam Muslim dari sahabat Umar ibn Al-Khattab radhiyallahu taala anhu ketika malaikat Jibril bertanya kepada Nabi SAW, fa akhbirni alil ihsan, kabarkan aku tentang ihsan. Maka Nabi SAW menjawab, an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Yaitu ihsan itu engkau beribadah kepada Allah seakan-akan engkau melihat Allah dengan mata hatimu. Tapi jika engkau tidak mampu, maka yakinilah Allah melihatmu. Muraqabah, merasa diawasi Allah. Dan ini makna yang paling sempurna dari kalimat ihsan itu sendiri. Adapun makna yang lainnya, makna ihsan itu ya berbuatan baik. Kita melakukan perbuatan baik kepada orang lain atau kepada makhluk lainnya dengan cara yang terbaik. Ya. Tetapi ihsan itu standarnya adalah wahyu Allah Subhanahu wa taala. Ihsan itu harus sesuai dengan syariat, sesuai dengan apa yang ditetapkan syariat. Jadi perbuatan baik itu bukanlah standarnya logika manusia, karena logika kita itu lemah, ya. Logika kita itu lemah. Terkadang orang menganggap ya dengan logikanya bahwa membunuh itu buruk, makanya nggak boleh ada hukuman membunuh, hukuman mati. Makanya mereka menolak kisos, misalkan menolak hukuman mati dibalas dengan mati. Padahal ya di dalam hukuman tersebut Allah berfirman, walakum fil qisasi hayatu ya ulil albab la'allakum tattaqun. Sungguh kata Allah pada hukuman mati itu kisos. Siapa yang membunuh dengan sengaja dan dengan syarat-syaratnya ya, maka dia juga harus dihukum mati. Itu ada kehidupan yang lain. Wahai orang yang berpikir dengan logika, ya, orang yang cerdas, harusnya syariat Allah itu lebih sempurna ya daripada logika kita. Logika itu kita itu lemah, logika kita itu lebih lebih rendah ya. Daya pikir kita itu terbatas. Menurut logika kita memang misalkan nggak layak, tapi ternyata menurut syar'i itu layak. Menurut logika kita, misalkan berpacaran itu baik. Ya, orang tua menganggap bahwa harus berpacaran dulu misalkan supaya anaknya saling kenal gitu. Logikanya dia. Tapi menurut syariat itu tidak ihsan. Menurut logikanya dia misalkan nggak boleh memakan hewan. Ya. Kita harus memakan tumbuh-tumbuhan saja, biji-bijian. Seperti ada keyakinan seperti itu kan, tidak boleh memakan hewan gitu ya. Karena logika mereka ini sama saja membunuh makhluk yang bernyawa ya. Menurut logika dia. Tapi menurut syariat tidak. Justru disyariatkan penyembelihan hewan itu bahkan di setiap tahun kita disyariatkan dan itu ihsan. Menyembelih hewan itu ihsan karena memang ternyata menurut syariat itu syariat Allah dan menurut fitrah manusia itu juga benar, menurut logika kesehatan, logika ilmu pengetahuan juga dibenarkan, dibolehkan gitu ya. Karena memang tubuh kita ini membutuhkan makan dan makanan itu layak untuk kita makan, memberikan apa namanya kesehatan, memberikan apa konsumsi yang baik lah buat tubuhnya. Habis itu juga buat ekosistem hewan itu sendiri supaya dia tidak terlalu banyak misalkan populasinya sehingga menyebabkan banyak penyakit, banyak kerusakan dan yang lainnya. Dan pasti ya syariat Allah itu akan sesuai dengan fitrah manusia dan akan sesuai dengan logika yang cerdas, logika yang sehat. Jadi ihsan itu harus sesuai syariat Allah, tidak sesuai logika kita dan tidak juga ihsan itu perbuatan baik itu sesuai dengan selera kita atau perasaan ya. Nggak bisa juga ya. Perasaan saya baiknya begini, perasaannya. Ya, jadi harus sesuai syariat juga. Dan insya Allah apa yang Allah tetapkan dalam syariatnya itu tidak akan berhalang tidak akan bertentangan dengan fitrah manusia dan tidak akan bertentangan dengan logika manusia. Logika yang sehat dan logika yang benar tentunya. Karena kalau logika yang tidak sehat atau logika yang rendah, ya pasti menurut mereka nggak sesuai ya. Tapi kalau orang itu cerdas, logikanya sehat dan fitrahnya sehat pasti itu benar ya. Orang-orang apa itu yang suka lawan jenis ya atau LGBT itu kan wah menurut mereka ini hak asasi manusia dan seterusnya. Tapi ternyata menurut mereka itu ihsan. Tapi itu menurut fitrah, menurut logika yang sehat dan menurut syariah itu sangat buruk perbuatan yang keji ya. Taib. Kita akan sebutkan bacakan apa yang di
eh, jelaskan, jabarkan oleh Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullah taala. Beliau mengatakan hadal hadis ya rahimahullah, hadis ini kharrajahu Muslim dunal Bukhari min riwayatin Abi Kilabah dari Abi Al-Ash'ash As-San'ani dari Syaddad ibn Aus. Ya. Hadis ini hadis yang menyendiri Imam Muslim, tidak berdua dengan Imam Bukhari dalam meriwayatkannya ya. Artinya hadis ini diriwayatkan Imam Muslim dalam sahihnya dari Syaddad ibn Aus, dan Imam Bukhari meninggalkan, ya, tidak mengeluarkannya eh, di dalam sahihnya ya. Kenapa? Ya, karena Imam Bukhari menganggap Abil Ash'as ini ada sedikit tidak sesuai dengan syarat beliau dalam sahihnya ya. Dan beliau padahal sikoh ya. Beliau adalah ulama dari Syam. Kemudian diriwayatkan juga yang seperti hadis ini. Bismillah, mohon maaf ada gangguan sedikit tadi dari intruders sepertinya yang masuk ke Zoom kita. Oke, insya Allah kita tunggu Ustadz masuk kembali ke meeting room kita untuk nanti kita lanjutkan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, Afwan Ustadz, ada sedikit gangguan tadi Ustadz dari penyelundup sepertinya. Nah, karena sallallahu alaihi wasallam wal afiyah wa na'udzu billahi min syaitan rajim. Nah, kita lanjut ya, Kang. Tafadhol. Bismillah, alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah, amma ba'd. Allahumma inna nas'aluka al-huda wa tuqa wal afata wal ghina wa na'udzu billahi minasyaitonir rajim. Baik, kita lanjutkan penjelasan dari Al-Imam Ibnu Rajab rahimahullahu taala dari hadis ini ya. Beliau mengatakan bahwa hadis ini juga diriwayatkan dari hadis Samurah dari Nabi SAW. Nabi bersabda, Innallaha azza wa jalla muhsinun fahsinu fa idza qatala ahadukum falyukrim maqtulahu wa idza dzabaha falyuhidda syafratahu wal yurih dzabihatahu. Ini semakna, cuman ada tambahan Allah Al-Muhsin ya di sini, di antara Asmaul Husna yaitu Al-Muhsin. Nabi SAW bersabda, sesungguhnya Allah yang maha baik, maka berbuat baiklah kalian jika kalian membunuh ya, atau menghilangkan nyawa ya. Fal yukrim maktulahu, maka hendaklah dia eh, berbuat ikram atau berbuat mulia dalam menghilangkan nyawa tersebut. Jika menyembeli, tajamkan pisaunya dan tenangkan sembelihannya. Dikeluarkan Imam Tabrani. Kemudian juga dari hadis Anas dari Nabi SAW, Nabi bersabda, "Idza hakamtum fa'dilu," jika kalian mengadili manusia maka berbuat adilah. Wa idza qataltum fa'ahsinu, jika menghilangkan nyawa berbuat baiklah. Fa innallaha muhsin yuhibbul muhsinin. Karena Allah Maha baik, Allah mencintai orang-orang yang berbuat baik. Kemudian beliau menjelaskan makna katabal ihsan ala kulli syai'in, yaitu perkataan Nabi SAW, katabal ihsan ala kulli syai'in. Maka adapun sabda Nabi SAW, ya, innallaha katabal ihsan ala kulli syai'in, dalam riwayat lain yang diriwayatkan Abi Ishaq Al-Fazari dalam kitab beliau Sair dari Khalid dari Abi Kilabah dari Nabi SAW, Nabi bersabda sallallahu alaihi wasallam, "Innallaha katabal ihsana ala kulli syai'in au qala ala kulli khalqin." Allah mewajibkan perbuatan baik pada semua perkara, atau Nabi bersabda atas semua makhluk. Hakadza kharrajah mursala wa bisyakkin fi kulli syai'in au fi kulli khalqin. Ya. Maka inilah yang diriwayatkan dari jalan ini ya, yaitu riwayat Abi Ishaq tadi.
Secara mursal di sana perawi ragu apakah kulli syai'in atau kulli khalqin. Maksudnya pada semua perkara atau pada semua makhluk. Artinya Allah mewajibkan setiap orang atau mewajibkan setiap perkara gitu. Wa zahiruhu, memang secara zahir hadis apa dari perkataan Nabi SAW ini yaqtadi annahu kataba ala kulli mahlukil ihsan. Memang secara zahir perintahnya perintah kepada semua orang ya untuk berbuat ihsan. Fayakunu kullu syai'in. Maka pastilah semua orang itu akan berbuat ihsan pada setiap perkaranya. Au kullu mahlukin huwal maktuba alaihi. Artinya setiap orang yang diwajibkan dalam hadis ini ya. Dan yang diwajibkan dalam hadis ini bagi setiap orang adalah perbuatan baik tersebut. Nah, ini riwayat perbedaan lafaz dari riwayat Nabi SAW ya. Wakila innal ma'na anna Allah katabal ihsana ila kulli syai'in au fi kulli syai'in au katabal ihsana fil wilayati ala kulli syai'in. Fayakunul maktubu alaihi ghairu madhkur wa innamal madhkuru al muhsin ilaihi. Jadi maknanya hadis ini Allah itu mewajibkan perbuatan baik pada semua perkara atau pada setiap kekuasaannya atau setiap yang dilakukan oleh orang tersebut. Ya, maka yang diwajibkan di sini tidak disebutkan memang, tetapi yang disebutkan ini adalah perkara yang harus dia lakukan gitu. Tapi yang diwajibkannya siapa gitu, nggak disebutkan gitu. Apa kepada siapa ya, tidak disebutkan dalam hadis ini. Yang dalam hadis Abi Ishaq tadi disebutkan kepada setiap orang ya. Tapi ya zahirnya memang kepada setiap orang ya. Kalimat kitabah, kata bayak tubuh ya, kitabatan itu dalam bahasa Arab secara bahasa maknanya bermacam-macam. Yang paling kita kenal ya artinya menulis ya. Kita kalau belajar bahasa Arab kan ada Alkitab, ini adalah buku yang di dalamnya ada tulisan gitu. Atau aktubu ar-risalah, saya menulis surat atau risalah ya. Memang artinya di antaranya itu. Tapi di sini yaqtadil wujub inda aktaril fuqaha wal usuliyin khilafan li ba'dihim. Jadi kalimat kitabah dalam kalimat syar'i atau lafaz yang keluar dari wahyu Allah, Al-Quran atau sunnah Nabi SAW, apabila ada kalimat kataba, itu para fuqaha sepakat ya, bahwa maknanya adalah wujub atau wajib ya, menunjukkan kewajiban. Adapun para ahli usul khilaf ya, sebagian mereka menyelisihi makna fuqaha ini yaitu wajib tadi. Wa inna ma yurafu istimalu lafz al-kitaba fil Quran fima huwa wajib hatmun imma syar'an. Adapun kalimat kitabah itu wajib, ya, penggunaan kalimat kitabah ini wajib di dalam Al-Quran itu secara syar'i memang seperti itu, maknanya wajib. Seperti firman Allah dalam surah An-Nisa ayat 103, inna sholata kanat alal mu'minina kitaban. Lihat di sini. Sungguh solat itu solat 5 waktu atas orang mukmin diwajibkan di sini. Kitaban, tertulis, termaktub, ditetapkan oleh Allah, maksudnya diwajibkan. Mauquta, waktu yang sudah ditentukan. 5 waktu itu maksudnya. Kemudian juga firman Allah dalam surah Al-Baqarah, kutiba alaikumusiyam, ditetapkan bagi kalian puasa, ditulis untuk kalian puasa. Maksudnya apa? Diwajibkan kamu harus berpuasa. Wajib itu ya menurut fuqaha ya dilakukan berpahala, ditinggalkan berdosa. Ma yusabu fa'iluhu wa yu'aqabu tarikuhu. Yang mengerjakannya dapat pahala, yang meninggalkannya maka dia konsekuensinya terancam dosa ya. Terancam dihukum oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah berfirman kutiba alaikumul qital, diwajibkan atas kalian qital, berperang, berjihad. Au fima huwa waqi'u qadran la mahala, atau eh, seperti firman Allah, kataballahu, Allah menuliskan la'aglibanna ana wa rusuli, pasti aku akan memenangkan agamaku ya dan rasul-rasulku. Begitu juga firman Allah dalam surah Al-Anbiya, walaqad katabna fi zabur min ba'di dzikri annal arda yarisuha ibadiyas salihun. Dan sungguh Allah sudah menuliskan
Maksudnya Allah sudah mewajibkan di dalam kitab Zabur sebelum Al-Quran ya, bahwa bumi ini akan Allah wariskan kepada hamba-hambaku yang saleh. Kemudian dalam surat Mujadilah juga Allah berfirman, ulaika kataba fi qulubihimul iman. Merekalah orang yang sudah Allah tuliskan di dalam hati mereka keimanan. Maksudnya sudah Allah tetapkan ya harus bahwa mereka itu akan beriman. Jadi pasti ada di antara umat ini yang Allah tetapkan beriman gitu kepada Rasulullah SAW. Ya. Kemudian ayatnya ayat tentang wala dan bara sebenarnya di akhir surat Mujadilah ini. Kemudian Nabi SAW juga menyebutkan tentang sholat tarawih. Di dalam hadis Nabi mengatakan ketika Nabi sholat 3 hari itu ya diikuti para sahabat, lalu berikutnya Nabi tidak sholat berjamaah lagi. Apa kata Rasulullah SAW? Inni khasyitu an yuktaba alaikum. Aku takut, aku khawatir kalau kalian sholat berjamaah terus, nanti diwajibkan atas kalian sholat tarawih ini. Nanti Allah wajibkan gitu. Jadi Nabi khawatir, maka Nabi tinggalkan. Diriwayatkan Bukhari dari hadis Aisyah radhiyallahu taala anha. Jadi ini kalimat kataba dalam Al-Quran artinya wajibnya. Sebagaimana dalam sunnah. Dalam hadis lain, Nabi SAW bersabda, umirtu bisiwak hatta khasyitu an yuktaba alayya. Aku ini diperintahkan untuk bersiwak ya, bersiwak gitu ya. Sampai-sampai aku khawatir ini diwajibkan atasku. Saking sangat ditekankannya untuk bersiwak sampai Nabi khawatir diwajibkan disiwak. Kalau diwajibkan ya pasti memberatkan umatnya, tapi alhamdulillah tidak sampai wajib, tapi sunnah muakkadah ya bersiwak. Kemudian di dalam riwayat lain ya, Nabi SAW bersabda, kutiba ala ibni Adam hazzuhu minaz zina. Telah dituliskan atas anak Adam bagian dari zina. Fahuwa mudrikun dzalika la mahala. Pasti anak Adam akan melakukan ini, ya tidak mungkin tidak. Maksudnya apa? Dalam hadis ini, hadis panjangnya ya, mata ditetapkan berzina dengan melihat, ya kemudian tangan dengan menyentuh ya, atau meraba. Eh, Setelah itu dibuktikan dengan kemaluannya yang membuktikan apakah dia berzina atau tidak berzina ya. Fa nauzubillah min dzalik. Nasallallahu alaihi wasallam. Kemudian beliau mengatakan wahina idzin fahadal hadis nasun fi wujubil ihsan. Maka dari penjelasan tadi beliau mengatakan hadis ini, hadis ke-17 ini, hadis Syaddad ibn Aus radhiyallahu taala anhu ini adalah nas yang sharih, yang jelas menunjukkan akan wajibnya kita berbuat ihsan. Jadi itu wajib. Arti kita ini harus berbuat ihsan. Nggak boleh tidak. Kalau kita tinggalkan perbuatan ihsan, khawatir kita berdosa. Nah, tapi nanti beliau akan perinci lagi tingkatan ihsan itu sendiri. Sebagaimana Allah Subhanahu wa taala berfirman tentang wajibnya ini. Allah berfirman dalam surah An-Nahl ayat 90, "Innallaha ya'muru bil 'adli wal ihsan." Sesungguhnya Allah memerintahkan kalian untuk berbuat adil dalam menetapkan perkara, menetapkan hukum, menghukumi manusia harus adil. Wal ihsan, tidak sampai adil saja, tapi juga harus ihsan dalam hukum putusan tersebut. Misalkan hakim memberikan putusan ya, vonis kepada terdakwa. Vonis apa? Misalkan vonis penjara lah ya. Misalkan sekarang kan penjara gitu, ta'zir misalkan dari hakim. Maka ketika memenjarain terdakwa ini harus ihsan, harus baik, dia nggak boleh vonis penjara, tapi ternyata dia ditinggal di penjara yang berlumuran lumpur, kemudian tidak diberi makan, kemudian dimasukin hewan-hewan buas, ya, itu tidak ihsan. Dia adil, dia telah adil menetapkan hukum misalkan sesuai dengan syariat, atau kisos misalkan, dia menetapkan kisos, sudah adil dia. Tetapi dalam mengkisosnya, dalam eksekusinya, dia tidak ihsan. Misalkan dalam eksekusinya, dia eksekusi dengan cara digaruk pakai garpu yang itu tuh di ladang itu ya, atau pakai cangkul sampai dia mati. Ini tidak ihsan ya. Ini menzolimi justru ya. Dia adil na'am, tapi caranya tidak ihsan. Makanya lebih sempurna lagi, selain adil juga harus ihsan ya. Kemudian Allah berfirman, wa ahsinu, berbuat ihsanlah kalian, berbuat baiklah kalian. Perintah dari Allah fil amr ini. Innallaha yuhibbul muhsinin. Allah mencintai orang yang berbuat
ihsan tersebut. Wa hadzal amr bil ihsan, hadzal amru, perintah ini kata beliau, kata Ibnu Rajab rahimahullah taala, taratan yakunu lil wujub, terkadang menunjukkan wajib. Jadi kalau kita mendengar perintah dalam Al-Quran atau Sunnah, memang asalnya itu wajib. Kalau perintahnya datang dari atas, maksudnya dari Allah atau dari Rasulullah SAW, maka hukum asalnya memang wajib. Ya, seperti perintah Allah berbuat baik kepada orang tua, wabil walidain ihsana. Allah berfirman, berbaktilah kepada kedua orang tua kalian, berbuat baiklah. Berbuat baik di sini wajib kita berbakti kepada orang tua. Wal arham, dan Allah perintahkan juga kita wabizil kurba, berbuat baiklah kepada kerabat terdekat kita. Maka wajib ya, wajib kita berbuat baik kepada mereka, tetapi bimikdari ma yahsulu bihil birru wassillatu, sesuai kadar, sesuai apa istilahnya itu, apa bahasanya kalau takarannya atau apa sih istilahnya, sesuai dengan takarannya gitu, porsinya sesuai porsi ya, supaya sampai padanya perbuatan baik dan menyambung silaturahmi ya, sesuai porsinya gitu. Wal isanu ila dhaif, sebagaimana juga kita diwajibkan berbuat baik kepada tamu, biqadri ma yahsulu bihi kirahu ala ma sabaqa dzikruhu. Sesuai kadarnya juga porsinya ya, yang memenuhi kirahu ya, kebutuhan dia sebagai tamu untuk menginapnya, untuk makannya, yang sudah kita sebutkan pada lalu ya. Hadis yang ke-16 ini sudah panjang lebar kita sebutkan tentang cara menghormati tamu ya. Ada yang wajibkan. Berapa hari itu wajib? Masih ingat nggak? Teman-teman masih ingat nggak? Berapa kadar ukuran porsi wajibnya seorang tamu menerima jamuan? Kadar harinya dan juga kecukupan apa yang harus dia dapatkan. Masih ingat nggak? Ini murojaah nih. Ibu-ibu, Ummu Ammar masih ingat nggak berapa hari atau yang lainnya? Hmm. Tamu itu berapa hari? Wajib bagi yang menjamunya memenuhi jamuannya. Hukumnya wajib ini, bukan sunnah lagi. 3 hari Ustadz. 3 hari apa 1 hari? 3 hari Ustadz. Baik, barakallahu fikum ya. 3 hari ya. Naam, tetapi Imam Ahmad menyebutkan 1 hari. Adapun 2 hari berikutnya itu bukan wajib yang utama lagi. Tapi kebanyakan ulama memang 3 hari. Sisanya itu sunnah saja ya, menjamu mereka. Tapi itu pun dengan syarat bagi yang mampu menjamunya ya. Barakallahu fikum. Alhamdulillah masih ingat berarti ya. Wataratan, dan terkadang perbuatan baik itu yakunu lin nadbi. Terkadang hukumnya sunnah saja. Sunnah itu artinya mayusabu fa'iluhu wala yu'aqabu tarikuhu. Kalau dia lakukan dia berpahala, kalau enggak dia lakukan tidak berdosa dia. Cuman dia terhalangi dari keutamaan gitu. Seperti sedekah tatawu. Ya, seperti berbuat ihsan dengan sedekah tatawu. Misal kita sudah memenuhi nafkah yang wajib, nafkah buat anak istri, kemudian buat orang yang kita tanggung seperti orang tua atau kerabat yang kita tanggung ya. Kemudian zakat juga sudah kita keluarkan yang wajib. Kemudian setelah itu ada kelebihan harta kita. Nah, kita diperintahkan berbuat ihsan. Nah, ada yang melakukannya, ada yang tidak. Ya, yang tidak melakukan dia nggak mendapatkan dosa, tapi dia terhalang dari keutamaan. Yang melakukannya sungguh dia telah berbuat ihsan dan Allah mencintai orang-orang yang ihsan seperti ini. Ya, tapi melaksanakan kewajiban juga itu termasuk ihsan. Karena tadi ihsan itu adalah sesuai dengan syariat Allah. Apa yang Allah perintahkan dan apa yang Allah larang itu ihsannya. Tapi kalau kita melaksanakan perintah Allah, kita sudah berbuat ihsan. Dan apabila kita meninggalkan larangan Allah, kita sudah berbuat ihsan. Dan yang paling tertinggi dan yang paling banyak melakukan perbuatan ihsan pasti orang yang seakan-akan dia melihat Allah atau seakan-akan dia diawasi Allah. Makanya Nabi menetapkan kaidah tertinggi dalam agama itu adalah ihsan ya. Setelah iman berkaitan dengan i'tiqad, akidah, Islam berkaitan dengan ibadah zahir, setelah itu yang paling tinggi ihsan, yaitu perbuatan baik-baik yang tadi itu, iman dan amal soleh itu disertai dengan merasa diawasi Allah Subhanahu wa taala, dan ini adalah ketakwaan ya. Wa hadzal hadis, hadis ini kata beliau, ya dulu ala wujubil ihsan fi kulli syai'in minal a'mal. Menunjukkan akan wajibnya kita berbuat baik pada semua perbuatan kita. Akan tetapi ihsan itu
lakin ihsanu kulli syai'in bihasabi. Tapi ihsan itu pada setiap perkara itu sesuai dengan porsinya lah. Ya, seperti tadi, kalau yang wajib ya sesuai porsinya. Kalau zakat 2,5% dari harta, dari emas dan perak atau yang semisal dengannya, makanya 2,5% itu sudah ihsan dia. Porsinya memang segitu gitu. Ya, jangan kita katakan kamu hartanya miliaran tapi kok zakatnya cuma 2,5% misalkan tiap tahun. Itu nggak baik kamu. Ya memang secara syariat itu yang diwajibkan, dia sudah berbuat ihsan gitu. Tapi kalau dia mau tatawu lagi yang lebih sempurna lagi ya boleh dia tambah sunnah tatawu. Tapi kalau dia sudah mengeluarkan segitu ya sudah cukup. Fal ihsanu fil ityani bil wajibati zahira wal batina al ityanu biha ala wajhi kamali wajibatiha. Maka perbuatan baik ketika kita melaksanakan kewajiban yang zahir atau yang batin, kapan dia disebut ihsan, kapan dia dikatakan muhsin, orang yang sudah baik, ya, yang melaksanakan kewajibannya, ketika dia mendatangkan atau melakukan perbuatan baik itu sesuai dengan kewajibannya. Misal sholat subuh, Allah perintahkan 2 rakaat, ya sudah 2 rakaat. Kalaupun dia cuma baca surat Al-Kafirun, cuma baca surat Al-Ikhlas, misalkan dalam sholat wajib tersebut, sudah terpenuhi. Dia sudah ihsan di situ. Tidak diharuskan dia membaca, misalkan, saya harus baca surat Al-Baqarah dalam sholat subuh misalkan. Karena sholat subuh itu kan panjang, misalkan sholat yang ringkas tapi pengen bacanya panjang. Enggak seperti itu. Dengan dia melaksanakan sholat subuh 2 rakaat itu sudah ihsan dia. Dan laki-laki ya ke masjid berarti ya. Fa'adal qadrau minal ihsani fiha wajib. Ini porsi dari ihsan yang wajib. Jadi pokoknya dia harus datangkan sesuai dengan kewajiban yang ditetapkan syariat gitu. Wa amal ihsanu fiha, ya misalkan ada orang nih, dia punya harta triliunan. Lalu dia sudah berangkat haji. Kemudian di tahun-tahun haji berikutnya dia nggak berhaji gitu. Jangan kita katakan nih orang pada hartanya banyak tapi kok nggak mau berangkat haji lagi atau nggak mau umroh. Kalau dia sudah melaksanakan kewajiban, haji itu sekali kewajiban di dalam seumur hidup ya, seperti umroh, haji dan umroh. Sudah terpenuhi gitu. Dia sudah berbuat ihsan. Jadi jangan kita paksa dia harus berhaji terus setiap tahun ya, tidak seperti itu ya. Jadi ihsan itu harus sesuai dengan porsi syariatnya. Wa amal ihsanu fiha bi ikmali mustahabatiha falaisa biwajib. Adapun berbuat ihsan untuk menyempurnakan kewajiban tadi dengan sunnah-sunnahnya, maka hukumnya nggak wajib. Walaupun kalau dia lakukan, tentu dia lebih sempurna lagi ya. Seperti seorang sholat subuh atau sholat 5 waktu dia jalankan semuanya. Lalu dia nggak sholat sunnah rawatib, ya sudah. Dia sudah ihsan dalam melaksanakan kewajiban Allah. Tapi dia terhalangi dari kesempurnaan sunnah saja, ya, tidak berdosa. Tapi kalau dia laksanakan, tentu ihsannya lebih sempurna lagi. Hal jazaul ihsan ilal ihsan, kata Allah dalam surah Ar-Rahman. Bukankah balasan perbuatan ihsan itu yaitu kebaikan yang seperti perbuatan baik yang dia lakukan. Allah berfirman, lillazina ahsanu al-husna. Orang-orang yang melakukan perbuatan ihsan itu, perbuatan baik ya, balasannya adalah al-husna, kebaikan juga, yaitu surga. Karena surga itu di dalamnya penuh dengan kebaikan-kebaikan, keberkahan-keberkahan, kenikmatan, kemewahan, pokoknya semua kelezatan yang akan didapatkan bagi orang-orang yang berbuat ihsan tersebut. Wal ihsanu fi tarkil muharramat. Adapun ihsan meninggalkan yang diharamkan. Bagaimana caranya? Al-intihau anha, dengan meninggalkannya, menjauhinya. Wa tarku zahiriha wa batiniha, meninggalkan yang zahir dan yang batin, yang nampak atau yang tersembunyi. Tinggalkan semua keharaman tersebut. Ya, Allah berfirman dalam surah Al-An'am, wa dharu zahiral ismi wa batina. Tinggalkanlah oleh kalian ismi al-zahir, ya. Zahiral ismi itu dosa yang nampak atau dosa yang tersembunyi. Fahadal qadaru minal ihsani fiha wajibun. Inilah porsi ihsan yang wajib dalam meninggalkan yang diharamkan Allah. Yang zahir atau yang batin wajib kita tinggalkan. Kemudian wa amal ihsanu fis sabri alal makdurat. Adapun berbuat ihsan dalam bersabar atas semua takdir, ya, takdir yang ditetapkan atas kita, terutama takdir yang buruk ya pada manusianya. Fa'an ya'tiya bisabri 'alaiha ala wajhihi min ghairi tasakhut wala jaza. Yaitu dengan bersabar atas musibah tersebut ya, dengan tidak
murkah, ya, tidak marah, tidak murkah ya. Jadi dengan menahan diri dari kemurkaan, kemarahan, apalagi suuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Nauzubillah min dzalik ya. Kemudian ini adalah jenis ihsan yang beliau sebutkan tadi dari tingkatan hukumnya. Ada yang wajib, ada yang sunnah. Dan sesuai dengan porsinya. Kalau wajib ya perbuatan sesuai dengan porsi kewajibannya itu adalah ihsan. Kalau sunnah maka sesuai dengan porsi sunnahnya itu adalah ihsan. Kemudian ada ihsan dalam musibah. Caranya dengan bersabar. Selanjutnya ada ihsan dengan berhubungan dengan orang lain. Kalau tadi terhadap dirinya sendiri. Sekarang bagaimana dia ihsan berbuat baik kepada orang lain. Wal ihsanul wajib fi muamalatil khalqi wa muasyaratihim. Adapun kata beliau ya, perbuatan ihsan yang wajib dalam muamalah bergaul dengan orang lain, caranya gimana? Al-qiyamu bima aujaballahu min huquqi dzalika kullihi, yaitu dengan menegakkan hak-hak yang diwajibkan Allah atas mereka semuanya. Seorang direktur perusahaan, pemilik perusahaan misalkan, tentu cara dia berbuat ihsan kepada orang lain dengan memenuhi hak-hak karyawan-karyawannya dengan memberikan gajinya ya sesuai dengan perjanjiannya, tidak menzoliminya, tidak juga menguras tenaganya, menguras pekerjaannya di luar dari perjanjian kerjanya. Ya. Kalau kerjanya misalkan dilihat dari waktu sehari kerja 8 jam, sudah 8 jam, nggak boleh kita tambah lagi. Kecuali kalau ada perjanjian, kalau kamu mau menambah, ada bonus, ada ini ya, harus kita berikan bonus tersebut. Itu ihsan ya, memberikan hak mereka. Begitu juga suami kepada anak dan istrinya ya, harus berbuat ihsan ya, memberikan hak mereka. Wal ihsanul wajib fi wilayatil khalqi wa siyasatihim. Begitu juga ihsan yang wajib itu pada kekuasaan orang lain atau hubungan diplomatik dengan orang lain. Jadi kita juga harus berbuat ihsan, nggak boleh kita sudah ada perjanjian misalkan antara wilayah, antara negara, perjanjian damai, maka nggak boleh saling memerangi. Perjanjian perdagangan nggak boleh saling menzolimi, saling mencurangi. Ya. Al-qiyamu biwajibatil wilayati kulliha, yaitu berbuat ihsan kepada mereka dengan menegakkan kewajiban-kewajiban semuanya. Wal qadaru zaid alal wajib fi dzalika kulli ihsanun laisa biwajib. Adapun kalau kita ingin memberikan kebaikan yang lebih dari kewajiban yang utama tadi, maka itu adalah tidak wajib lagi. Tapi kalau kita lakukan itu sunnah saja ya, boleh saja. Seperti seorang eh, pemilik perusahaan sesuai dengan akad perjanjian ya dengan karyawannya atau dengan apa ya dengan anggota-anggota perusahaannya itu dia menetapkan perjanjian gaji seperti ini misalkan tiap bulan ada tunjangan setiap tahun misalkan lalu dia ingin memberikan lebih di luar dari gaji tersebut ya itu bagus ya ingin karena melihat kinerja dia ini masya Allah gitu bagus misalkan terus dia juga ingin karena dia mendapatkan untung yang banyak lalu atau dia lihat karyawannya ini sepertinya sedang banyak kebutuhan anaknya banyak keluarganya banyak kemudian juga dia suka berbagi kepada keluarganya atau tanggungannya banyak di rumahnya lalu dia beri tambahan ya misalkan gajinya 5 juta ya per bulan karena dia kasihan atau dia lihat dia apa dia teliti keluarganya sangat membutuhkan istrinya lahiran misalkan kan biasanya itu lebih banyak kebutuhan lalu dia beri tambahan dari gaji di luar gaji tersebut ini tambahan buatmu misalkan 2 juta itu nggak wajib tapi itu ihsan ya karena dia sudah memberikan kebaikan kepada orang lain ya. Kemudian setelah beliau menyebutkan tentang berbuat baik dari diri sendiri atau tadi ya terhadap apa ya apa kepada Allah dengan apa yang Allah wajibkan dan apa yang Allah larang kemudian berbuat baik kepada sesama makhluk kepada sama manusia muamalah kepada mereka beliau menyebutkan juga sekarang ihsan kepada manusia yang berkaitan dengan menghilangkan nyawanya. Masuk kepada perincian dari apa yang Rasulullah SAW sabdakan ya. Nabi sebutkan contohnya ya. Wal ihsanu fi qatli ma yajuzu qatlahu minan nasi wad dawab. Adapun berbuat baik dalam menghilangkan nyawa yang dihalalkan secara syariat ya. Menghilangkan nyawanya
baik itu manusia atau hewan, hewan seperti hewan ternak ya. Termasuk juga hewan-hewan yang lainnya lah ya, yang memang harus dihilangkan nyawanya gitu. Caranya gimana? Idhaku nafsu ala asra'il wujuh wa ashaluha wa auhaha min ghairi ziyadatin fit ta'zib. Yaitu dengan menghilangkan nyawanya dengan cara yang paling cepat, metode yang paling cepat, yang paling mudah, ya, yang paling ringan dan yang apa namanya tanpa menambah-nambah penyiksaan kepada manusia atau hewan tersebut. Itulah cara cara ihsannya. Fa innau ilamun la hajatan ilai. Karena kalau kita melebih-lebihi menyakitinya ini sungguh kezoliman ya, menyakiti makhluk tersebut yang tidak dibutuhkan sama sekali. Wa hadzan nau'u huwa alladzi dzakarahu Nabi SAW fi hadzal hadis. Jenis kedua inilah yang disebutkan Nabi dalam hadis ini. Jadi setelah Nabi mengabarkan Allah mewajibkan ihsan, Nabi memberikan contohnya tadi. Wala'allahu dzakarahu ala sabilil misal, dan mungkin kata beliau Nabi menyebutkan ini sebagai contoh saja. Artinya enggak terbatas ini saja. Hal yang lain juga kamu harus berbuat ihsan. Kalau tadi kita sebutkan ya, hubungan kepada orang lain yang paling rendah yaitu menghilangkan nyawanya, ini saja kita harus berbuat baik, apalagi yang paling tinggi gitu ya. Tentu kita juga harus lebih baik lagi. Faqala sallallahu alaihi wasallam, "Idza qataltum fa ahsinul qitlah, wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha." Kalau kamu menghilangkan nyawa, berbuat baiklah, ihsanlah dalam pembunuhan tersebut. Kalau kamu menyembelih, maka berbuat baiklah dalam penyembelihan tersebut. Wal kitla waz zibha bil kasrah. Kitla waz zibha ini ya. Ai al hay'ah wal makna ahsinu hay'atadz dzabhi. Jadi maknanya ini al kitla waz zibha ini menunjukkan hay'ah, caranya. Jadi maksud Nabi itu berbuat baiklah kamu dalam membunuh dan menyembelih, maksudnya caranya. Cara menyembelihnya itu harus cara yang terbaik, cara menghilangkan nyawa manusia juga dengan cara yang baik yang dihalalkan tadi ya. Wa hadza yadullu ala wujubil isra'i fi idhakin nufusil lati yubahu idhaquha ala ashalil wujuh. Dan ini kata beliau menunjukkan akan wajibnya dengan metode yang paling cepat menghilangkan nyawa tersebut yang dihalalkan untuk dihilangkan nyawanya dengan cara yang paling mudah. Jadi paling cepat dan paling mudah. Ya, paling cepat dan paling mudah. Kalau hukuman mati itu dengan dicambuk dan dipenggal lehernya, mana yang paling cepat? Mana yang paling mudah? Yaitu dengan cara dipenggal lehernya. Cepat dan mudah itu ya. Dicambukkan, yang nyambuknya lelah deh itu. Kalau nggak mati-mati ya. Bisa jadi dia yang sakit nanti. Waqad haka Ibnu Hazm al-ijma' ala wujubil ihsani fi dzabiha, dan Al-Imam Ibnu Hazm menyebutkan atau meriwayatkan tentang ijma'nya para ulama semua sepakat atas wajibnya berbuat baik dalam menyembelih. Wa ashal wujuh, dan dengan cara yang paling mudah, qatlu adami darbu bisayfi alal unuk, dan yang paling mudah untuk menghilangkan nyawa anak Adam itu caranya dengan nyabetin pedang ke leher dia, yaitu memenggal melalui lehernya ya. Jadi bukan dicincang ya, bukan direbus atau bukan di apa dibelah dua, enggak, di lehernya itu. Allah berfirman ketika memerintahkan kaum muslimin untuk berjihad dan melawan orang kafir, menghilangkan nyawa orang kafir itu, kata Allah Subhanahu wa taala, fa idza laqitum, ini dalam peperangan, jika kamu menjumpai mereka, alladzina kafar, orang yang kafir itu, kafir yang memerangi kaum muslimin ya, fador berriqab, maka Allah berfirman, penggal leher mereka. Allah berfirman dalam ayat yang lain, saulqi fi qulubil ladzina kafarur ru'bah. Pasti aku akan memasukkan ke dalam hati orang kafir itu rasa takut kepada orang-orang beriman. Fadribu fawqal anak. Maka pukul di atas leher mereka, di atas leher-leher mereka. Maksudnya penggal leher mereka. Wa qad qila innahu ayyanal maudi'ul ladzi yakunu alladzina yakunu ad-darbu fihi ashala 'alal maqtul wa huwa fawqa idab duna dimag.
Dan ini disebutkan ya, bahwasanya kenapa Allah perintahkan untuk memenggal leher kita, karena itu adalah tempat yang pas ya untuk membunuh dengan cepat dan yang paling mudah, yaitu fauqal idham, di atas apa ini, pundaknya ini, duna dimak, jangan sampai ke arah otaknya ya, karena itu ada tulang. Tapi kalau di leher ini kan paling ada sedikit di tengkuknya ini ya, itu yang paling cepat gitu untuk menghilangkan nyawa. Wa wasa Duraid ibnu Sima qatalahu an yaqtulahu kadalik. Dan Duraid ibnu Sima ya, ketika dia diponis dihukum mati, maka dia mewasiatkan yang algojonya itu ya, yang akan menghukum dia itu dengan memenggal lehernya supaya lebih cepat kematiannya ya. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan Nabi SAW idza ba'atsa sariyah, kalau Nabi memerintahkan, mengutus tentara ya untuk berjihad di jalan Allah, taghzu fi sabilillah, qala lahum, Nabi berpesan kepada mereka, la tumassilu wa la taqtulu walidan. Janganlah kalian memutilasi lawan kalian. Jangan menindas atau menyakiti mereka dengan memutilasi. Nggak boleh gitu mutilasi. Ya. Ini larangan dari Nabi SAW. Tapi sekarang justru banyak kasus mutilasi ya, Pak. Nasallallahu alaihi wasallam. Wala taqtul walidan. Dan dalam berperang tidak boleh kalian membunuh anak kecil. Bayi-bayi, balita itu dilarang dibunuh. Nabi SAW melarangnya. Akhrajahu Muslim. Dari hadis Buraidah. Kemudian Nabi SAW juga bersabda, yang diriwayatkan Imam Daud, Ibnu Majah dari hadis Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, Nabi bersabda, "A'afun nasi kitlah ahlul iman." Manusia yang paling lembut dalam peperangan orang-orang beriman. Ya, kenapa? Karena mereka itu tidak sembarangan membunuh gitu, tidak sembarangan merusak, tapi ada koridornya, ada apa? Ada metodenya, ada caranya, dan ada syariatnya. Nggak boleh membunuh orang lemah, nggak boleh membunuh wanita-wanita, nggak boleh membunuh orang tua yang sudah sepuh ya, kakek-kakek, misal nggak boleh, apalagi balita, nggak boleh menghancurkan tempat-tempat ibadah. Itu ada syariatnya dalam berjihad itu. Subhanallah. Makanya Nabi mengatakan yang paling lembut, yang paling ihsan dalam peperangan, dalam pembunuhan itu ya, dalam peperangan itu adalah orang-orang yang beriman. Ya. Kalau kita mengikuti sunnah Nabi SAW, subhanallah ya, umat manusia ini akan bahagia gitu dengan syariat Islam, dengan syariat Nabi Muhammad SAW, syariat Islam. Kemudian Nabi membawakan hadis-hadis tentang dilarang memutilasi ya, atau menyiksa mayit, apa, menyiksa korban itu dengan mutilasi tadi. Diriwayatkan Imam Ahmad, Abu Daud dari hadis Imran ibn Husain dan Samurah ibn Jundub radhiyallahu taala anhuma, Nabi SAW bersabda, kana yanha anil musla, Nabi melarang memutilasi. Kemudian diriwayatkan Imam Bukhari juga dari hadis Abdullah ibn Yazid dari Nabi SAW, Nabi bersabda, naha anil musla, Nabi melarang memotong-motong dari memutilasi. Kemudian dari riwayat Imam Ahmad juga dari Ya'la ibn Murrah dari Nabi SAW, Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam hadis qudsi, la tumassilu bi ibadi, jangan kalian potong-potong atau mencincang-cincang hamba-hambaku ya. Diriwayatkan juga dari seseorang dari sahabat Nabi SAW, Nabi bersabda, man masala bidiruhin, siapa yang mencincang bidiruhin, yaitu yang memiliki ruh, yang memiliki nyawa, sumalam yatub, kemudian dia tidak bertobat kepada Allah, masalallahu bihi yaumal qiyamah, hukumannya nanti di akhirat Allah akan cincang dia, akan Allah mutilasi dia. Fa nasallallahu alaihi al jazamin jinsil amal. Kemudian beliau menyebutkan tentang, ini kita cukupkan sampai sini ya, karena berikutnya ini beliau akan membagi tentang dua metode menghilangkan nyawa yang dibolehkan dalam Islam, ya, dalam syariat. Wa'lam anal qatlal mubah, ya, beliau menyebutkan bahwa pembunuhan yang dibolehkan dalam Islam, karena Allah melarang menghilangkan nyawa ini. Wala taqtulun nafsal lati haramallahu illa bil haq. Kata Allah, janganlah kalian membunuh jiwa-jiwa yang Allah haramkan membunuhnya kecuali dengan hak, dengan benar. Nah, ini yang dibolehkan. Beliau mengatakan ala wajahain, ada dua keadaan dibolehkan kita menghilangkan nyawa orang lain yang dihalalkan oleh syariat ya. Insya Allah kita akan lanjutkan pada pertemuan berikutnya.
Ini yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf atas segala kekurangan. Kebenaran hanya milik Allah Subhanahu wa taala. Mohon maaf atas segala kesalahan. Nafa'anallahu bima 'allamana wa zadana ilman wa taufiqan wa an yuslih lana sya'nana kulla wa la yakilana ila anfusina tarfata 'ain. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Naam Kang Kausar, fadhal. Jazakumullah khairan, barakallahu fikum. Uh, Hatur nuhun Ustaz atas materi yang sudah diberikan. Apakah ada sesi tanya jawab Ustaz? Naam, tafadhal kalau ada. Nah, sepertinya sudah ada yang raise hand. Tafadol Akhi Tarmizi. Silakan. Ya. Alhamdulillah, terima kasih Kang Zai. Bukan Kang Zai, maaf. Kang Kausar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Barakallahu Izin Pak fikum. Ustaz, ini Naam. kalau di rumah-rumah kan apa namanya banyak semut, ada semut begitu. Memang kadang-kadang kita kesal gitu sehingga apa ya kadang-kadang kita ambil apa semacam semprot anti rayap itu seperti itu. Apakah itu dibolehkan Pak Ustadz? Karena kan memang itu ya mungkin menyakitkan ya mungkin karena dengan racun begitu Ustadz. Cuman nggak ada cara lain Pak Ustadz. Apakah ada apa tata cara yang lain atau itu juga dibolehkan seperti itu Pak Ustadz? Bukan hanya semut, mungkin yang lain-lain ya Pak Ustadz ya kalau di rumah ya. Mohon kami diberi nasihat Pak Ustadz. Jazakallah khairan atas nasihatnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Naam, kalau misalkan hewan tersebut mengganggu, maka boleh kita menghilangkannya ya. Menghilangkannya tetapi dengan syarat tidak dengan api ya, karena nanti ada hadis yang melarang menghilangkan nyawa dengan api. Adapun dengan cara yang lain, metode yang lain, kalau dengan disemprot itu lebih cepat dia mati dan lebih cepat dia hilang dari rumah, insya Allah tidak mengapa ya. Terutama hewan-hewan serangga tersebut tidak memiliki darah ya. Jadi ya kalau lebih efektif dengan apa semprotan ya nggak masalah. Ya, wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan dari penanya pertama. Berikutnya ada penanya kedua. Silakan Abi Yahya. Silakan Mas Abi Yahya. Ya, sudah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz, tadi di hadis ini kan ada perkataan fahsinu al-qatl. Al-kitlah. Al-kitlah ya. Fahsinu al-kitlah. Ini kan tentang membunuh manusia gitu ya Ustaz ya. Nah, ini kan ini berkaitan dengan hukuman mati di beberapa negara. Kalau di kita ini kan hukuman mati biasanya ada ditembak gitu. Kalau di negara-negara lain ada yang pakai kursi listrik, ada yang pakai suntik mati. Itu bagaimana Ustaz kalau dalam pandangan Islam? Atau juga ada gantung juga ada Ustaz. Di negara seperti Malaysia itu ada hukuman gantung. Itu dalam pandangan Islam seperti apa Ustaz? Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, di dalam syariat Allah Subhanahu wa taala menyebutkan cara menghilangkan nyawa orang lain yang dihalalkan ya seperti berperang dalam jihad atau kisos ya. Nanti akan Ibnu Rajab rahimahullah taala jabarkan itu tentang dua cara yang dihalalkan dalam Islam menghilangkan nyawa orang lain atau membunuh orang lain ya, yaitu dengan kisos dan dengan peperangan tadi. Adapun kaidahnya atau kaidah utamanya disebutkan tadi ya seperti yang disebutkan Ibnu Hazm bahwa ulama ijma atas wajibnya berbuat ihsan dalam menyembelih dan dalam menghilangkan nyawa ini atau membunuh ini dengan cara yang paling asra, paling cepat kematiannya dan yang paling mudah. Paling cepat dan paling mudah dia mati ya.
Dan yang paling cepat paling mudah itu di dalam Al-Quran disebutkan dengan dorber rikob ya, atau memenggal lehernya. Karena di leher ini kan nggak ada tulang, jadi nggak terlalu keras gitu algojo itu menyembelihnya. Apalagi kalau ada alat penyembelihan tanpa algojo langsung bisa menghilangkan kepalanya itu, maksudnya memutuskan lehernya itu ya lebih ahsan ya. Itu yang paling asro, paling cepat dan yang paling asal, yang paling mudah, tidak menyakitkan si si ininya ini loh, korbannya ini. Itu syariat Islam. Adapun cara-cara yang lain, ditembak, kalau ditembak itu lebih cepat dan lebih mudah, maka nggak masalah. Ya. Cuman khawatir nih penembaknya nggak tepat gitu nembak, meleset. Jadi luka, kena matanya misalkan lama dia matinya. Ya. Atau wallah alam ya, dipenggal dan ditembak itu mana yang lebih cepat. Apalagi yang lainnya, seperti disetrum ya, tentu ini kezoliman ya, nggak boleh. Disuntik mati wallah alam, bagaimana ininya gitu apa kematiannya, apakah dia merasakan kesakitan dulu yang lama atau itu lebih cepat ya dan lebih ringan untuk dia gitu. Kalau misalkan itu lebih cepat dan lebih cepat dan lebih ringan tidak menyakiti Allah alam. Jadi pokoknya kaidahnya Islam itu sudah menetapkan dengan cara yang terbaik. Cara terbaik itu yang cepat dan yang termudah, yang tidak menyakiti si korban ini ya. Baik itu manusia dengan kisos atau peperangan tadi atau dalam dengan apa dengan apa namanya dengan baik itu dengan pedang tadi dipenggal, tapi Islam menyebutkan ya dengan pedang itu adalah yang tercepat ya. Tapi kalau misalnya ada yang lebih cepat lebih baik, maka Allah alam itu dibolehkan ya dan tidak tidak menzolimi ya. Tadi dilarang mencincang ya, cukup memenggal lehernya, tidak dicincang, dimutilasi gitu ya. Apalagi kalau dibom ya, itu kan menghancurkan semua tubuhnya. Tentu ini nggak boleh lagi. Apalagi kalau itu nuklir ya. Nanti yang mati bukan manusia aja itu, semua hewan-hewan, rumah-rumah hancur. Wah ini kerusakan yang sangat dilarang dalam dalam syariat ya. Maka Islam itu telah mengajarkan dengan cara-cara yang terbaik. Wallahu ta'ala alam. Jazakumullah khairan Ustadz atas jawaban pertanyaan untuk penanya kedua. Berikutnya ada penanya dari yang bernama Dun Nur Al-Misri. Silakan. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maaf di luar tema ini mau nanya terkait muamalah laki-laki dan perempuan. Sebenarnya Ustadz, apakah boleh bermuamalah dengan akhwat dengan cara yang wajar saja dan tidak berlebihan seperti menyapa dengan tetangga? Kalau boleh, apakah boleh menatap sebentar akhwat tersebut karena mungkin tentu kan melihat ke orang diajak ngobrol Ustadz. Soalnya saya orangnya pemalu, Ustadz. Jadi kalau ngobrol ke akhwat, walaupun itu masih satu keluarga besar seperti sepupu atau tetangga gitu, susah karena ada perintah menundukkan pandangan. Ditambah sifat saya yang pemalu, Ustadz. Jadi gimana solusinya, Ustadz? Mohon jawabannya, Ustadz. Syukron. Nah, jazakumullah khair, hayakumullah, wafakakumullah. Ya, Nur Tanjung, Al-Misri Tanjung. Yang pertama, muamalah kepada akhwat itu dibolehkan sebatas syariatnya, yang dibolehkan secara syariat. Ada batasan-batasannya ya, harus menjaga pandangan, tidak boleh berkhalwat atau dua-duaan yang bukan mahram ya. Kemudian juga tidak mengundang syahwat perempuannya seperti berkata yang mendayu-dayu ya. Ini bagi perempuannya ya. Kemudian juga tidak tidak mengundang fitnah kalau kita mengucapkan salam atau ngobrol sama dia. Kalau kita ngobrol sama dia atau ngucapin salam dia GR, dia terfitnah, maka jangan. Ya. Adapun memandangnya, maka ya saat ngobrol nggak perlu memandang matanya. Cukup pandang sekali, dua kali. Nggak usah kita pandangi, kita nikmatin ya. Kemudian kita hadapkan pandangan kita ke yang lain gitu. Misalkan ke tembok atau ke ya kemana lah. Misalkan kita ngobrol ke orang tersebut sekali. Kemudian setelah itu ya cukup kita lihat ke arah mana, kita arahkan pandangan kita. Ya. Insya Allah terjaga. Dengan niat yang ikhlas, Allah akan jaga pandangan kita tersebut.
Jadi secara umum ya boleh ya bermuamalah kepada mereka itu secara umum. Karena Rasulullah SAW juga bermuamalah kepada sahabiah, kepada sahabat. Bahkan beberapa sahabiah mendatangi Nabi bertanya tentang hukum ya. Mujadilah itu kan tentang sahabiah yang mengeluhkan suaminya yang menjiharnya ya. Datang kepada Nabi dan Nabi menjawab ya, tetapi ya tentu Nabi SAW menjaga adab-adabnya lah. Tidak apa namanya, tidak mungkin tidak menjaga adab-adab dalam Islam. Wallahu taala alam. Naam. Wafaqanallahu wa iyyakum. Cukup mungkin Jazakumullah ya, khairan Kang Ustaz. Kausar. Ya, ya sepertinya juga sudah habis yang bertanya di Zoom dan tidak ada pertanyaan di chat gitu Ustaz. Jadi jazakumullah khairan atas semua jawaban kepada para penanya Ustaz, dan sekali lagi jazakumullah khairan atas materi yang telah diberikan, ilmu yang telah diberikan kepada kita semua. Mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya dengan baik dan menjadi orang yang selalu melakukan atau berlaku ihsan. Insya Allah Amin. kita akan lanjutkan kajian ini di pertemuan berikutnya. Ana mewakili Bumiku mengaji. Mohon maaf apabila ada kekurangan dalam membawakan kajian ini. Insya Allah kita akan bertemu di pekan-pekan berikutnya di lanjutan kajian dari Jami'ul Ulum wal Hikam untuk tema ihsan. Insya Allah. Untuk itu, marilah kita mengucapkan doa bersama-sama penutup majlis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Syukron Waalaikumsalam Ustaz. warahmatullahi wabarakatuh. Iya, sama-sama Kang. Ya Allah, barakallahu fiik.